Teringat saya waktu kecil, saya umur berapa tahunnya SMP kelas 1. Saya sekolah di Sentani SMP YPG Jalan Nyai, Pasar Lama di bawah situ. Ini kakak laki-laki ini, dia berdoa, dia minta alat musik ini setiap hari. Coba bandingkan, setelah itu saya waktu SMP kelas 1, yang dia dapat berkat alat musik dengan cuma-cuma dikasih oleh orang. Dikasih oleh orang itu dengan cuma-cuma setelah saya jadi gembala. Berikanlah Tuhan Yesus. Itu yang pelayanan yang kedua. Saya dari Fogenia 2 tahun di sana, dipindahkan saya di Tokapo. Tahun pertama, kakak-kakak dapat berkat alat musik dengan cuma-cuma. Kita masuk dalam firman Tuhan. Sekarang selanjutnya, yaitu bagian pertama lah salah berdoa kepada Tuhan. Karena doa kita tidak dijawab oleh Tuhan. Kita banyak berdoa, tapi kita banyak yang salah berdoa kepada Tuhan. Sesuai dengan Yakobus pasal 4 ayat 3 kita baca. Yakobus pasal 4 ayat 3. Coba salah seorang baca, lihat. Karena kita salah berdoa, makanya Tuhan menunda kita mau dapat berkat itu. Coba salah seorang baca dulu. Yakobus pasal 4 ayat 3. Yakobus pada pasal 4 ayat 3. Ya, kita banyak berdoa tapi kita tidak menerima. Karena kita punya berdoa tidak fokus. Karena kita punya doa kepada Tuhan tidak minta sesuainya. Karena kita berdoa, kalau saya dapat begini, nanti saya kasihan dalam hawa-hawa nafsu, dalam kejahatan. Akhirnya doa-doa kita tidak dijawab oleh Tuhan. Berikanlah Tuhan Yesus. Kalau ada niat jahat dalam hati kita, pasti tentulah Tuhan yang tidak mendengarkan doa-doa kita. Ibu Bapak Yesus kasih. Kalau arah kita hanya satu tujuan, pasti saya punya doa dijawab oleh Tuhan. Pastilah doa-doa kita dapat didengar oleh Tuhan. Ibu Bapak Yesus kasih. Banyak berdoa bertahun-tahun karena ada niat jahat dalam hati kita. Ada ini mau yang lain. Makanya Tuhan mau dengar yang mana? Berdoa salah. Akhirnya doa kita tidak dijawab oleh Tuhan. Kita masuk bagian yang kedua. Bagian yang kedua, karena dosa ada di dalam hati kita, makanya doa kita tidak dijawab. Dosa membuat dia menghalangi semua doa-doa kita. Dosa menjadi kunci pintu di sana, dia jadi tertutup. Sesuai dengan Mazmur 66 ayat 18 kita baca. Mazmur 66 ayat 18. Coba salah seorang dibacakan untuk kita semua. Seandainya ada niat jahat dalam hatiku, tentulah Tuhan tidak mau mendengar. Ya, kalau ada niat jahat dalam hati kita, pasti Tuhan tidak bisa mendengarkan apa? Permohonan kita. Kita bilang, Tuhan tolong, Tuhan selamatkan saya, Tuhan saya ini begini, Tuhan setiap hari Tuhan terus. Tetap di dalam hati Anda mau menghancurkan orang lain ada itu. Makanya Tuhan tidak mau jawab. Di dalam Anda mau beli obat-obatan untuk menghancurkan, ada, makanya Tuhan tidak mau jawab. Di dalam Anda mau tinggalkan suami, itu yang Tuhan tidak mau jawab. Tuhan kalau di dalam Anda ada mungkin mau berbuat dosa dan jahat, itu yang Tuhan tidak mau jawab. Ibu Bapak Yesus kasih. Bagaimana ya? Kalau ada dosa dalam hati, Tuhan tidak bisa menjawab doa-doa kita. Ibu Bapak Yesus kasih. Jadi kita punya pergumulan sampai di mana nih mau dapat berkat dari Tuhan. Sampai hari ini doa yang tahun lalu yang belum dijawab oleh Tuhan masih ada atau sudah dijawab oleh Tuhan. Mungkin contohnya kita minta rumah.
kita minta rumah. Kita bilang tahun ini harus terjadi. Baru tidak terjadi ada di antara kita. Selesaikan dosa itu dulu, kasih tahu kepada Tuhan, mengaku dosa dulu. Karena Dia adalah setia dan adil untuk menghapus dosa kita sesuai dengan Yohanes 1 Yohanes pasal 1 ayat 9. Di situ bilang bagaimana? Jika kita mengaku dosa kita, maka Ia adalah setia dan adil, sehingga Ia akan mengampuni kita dan menyucikan kita dari segala kejahatan. Puji Tuhan. Tuhan memberkati. Mengaku dosa dulu kalau mau berhubungan dengan Tuhan. Karena Dia adalah orang suci, kudus. Kita masuk bagian yang ketiga. Bagian yang ketiga adalah meragukan firman Allah. Banyak yang ragu-ragu nih, selalu meragukan firman Tuhan ini. Kita biasa pikir, ya kita berdoa tapi nanti tidak kasih tahu, tidak ya. Bagaimana nih Tuhan bisa berdoa? Nanti tidak kasih tahu, tidak. Nanti doa dia jawab oleh Tuhan atau tidak. Banyak yang selalu ragu-ragukan Tuhan ini. Ibu Bapak Yesus kasih. Kalau kita ragu, ya lebih bagus kamu jangan minta sudah. Kalau ragu, ada yang biasa berdoa dengan ragu kah? Coba kalau kita kasih masuk proposal sama pemerintah ini, kita pikir bagaimana kalau kita kasih masuk proposal sama pemerintah? Why? Tidak, maksudnya tuh kita punya dalam pikiran ini. Nah, tidak terima saya punya proposal atau tidak. Ada toh di dalamnya. Ada bimbang yang ragu. Sekarang dengan Tuhan bagaimana? Dengan pemerintah kita ragu-ragu. Dengan Tuhan bagaimana? Why? Dengan Tuhan bagaimana ini? Tidak ragu. Ya? Kita ragu atau tidak? Tidak. Kita apa? Minta dengan apa? Nanti doa kita dijawab. Nanti Tuhan akan kasih. Coba kita baca Yakobus pasal 1 ayat 6 dan 7 nih. Yakobus pasal 1 ayat 6 dan 7. Ayat 6. Hendaklah ia, kita baca ulang. Hendaklah ia memintanya dalam iman dan sama sekali jangan bimbang. Iya. Sebab orang yang bimbang sama dengan gelombang laut yang diombang-ambingkan kian kemari oleh angin. Ayat 7. Orang yang demikian janganlah mengira bahwa ia akan menerima sesuatu dari Tuhan. Ya, yang dalam membacakan firman Tuhan, Tuhan memberkati. Jadi kalau kita meminta kepada Tuhan dengan iman, tetapi jangan ragu-ragu, minta kepada Tuhan, minta dengan sungguh-sungguh. Jadi orang yang mendua hati itu sama seperti bagaimana tadi dibilang. Mungkin ada sesuatu barang yang terapung di atas lautan itu. Mungkin kita taruh gabus di atas lautan mungkin atau kertas. Itu dia punya jalannya itu bagaimana? Naik turun. Kalau kita hati mendua hati, jangan harap kamu dapat berkat daripada Tuhan. Jangan harap. Ibu Bapak Yesus kasih. Kita masuk bagian yang keempat. Panjang jadi. Bagian yang keempat adalah ketidaktaatan kepada firman Allah. Makanya doa kita selalu mundur terus, gagal terus. Amsal pasal 28 ayat 9 kita baca. Amsal pasal 28 ayat 9. Siapa memalingkan telinganya untuk tidak mendengarkan hukum, tujuannya adalah kebencian. Amsal 28 ayat 9. Ya, tidak taat kepada firman Tuhan. Telinga kita hanya keluar jauh. Pikiran kita, perasaan kita hanya keluar jauh. Doa minta tolong itu nomor 1. Tetapi perintah Tuhan tidak mau ikuti.
Kita minta beberapa kali kepada Tuhan, tetapi karena tidak dijawab, kenapa ya? Karena firman Allah tidak ada di dalam diri kita. Makanya Tuhan yang melalui lewat kita. Ibu Bapak Yesus kasih. Tuhan bilang tuh sesuai dengan Yohanes pasal 15 ayat 17 apa? Tuhan bilang, ini sebagai kesimpulan. Jika kamu tinggal dalam aku, firmanku tinggal dalam kamu, apa? Mintalah apa saja yang kamu inginkan, dan dia akan apa? Melakukannya. Bapak Yesus kasih. Kalau kita meminta, tinggal dalam dia dulu, mengaku dosa dulu. Hati kita jangan mendua hati dulu, satukan hati kita. Pasti di situ ada jalan keluar. Ini semua tadi kesaksian ini juga saya punya, ini lagi terpukul ini. Saya punya kebiasaan begini. Beberapa hari ini saya biasa minta kepada Tuhan. Tetapi saya punya doa itu dijawab itu pada saat mau berangkat. Di situ Tuhan selalu menjawab. Ini kemarin saya mau turun dari Jogja juga. Saya pikir, aduh nanti beli air ini bagaimana, ini tidak ada 1.000 ini. Tapi pada waktu kita mau berangkat, mobil sudah ada di bawah, saya ambil tas, disitulah Tuhan sudah siapkan. Beri kemuliaan untuk Tuhan Yesus. Jadi ada beberapa alasan yang ini yang kita uraikan. Alasan yang pertama salam ini minta. Alasan yang kedua adalah dosa ada dalam hati. Alasan yang ketiga tadi kita uraikan apa? Meragukan firman Tuhan. Nanti dia kasih atau tidak ya? Banyak yang ragu-ragu. Yang keempat adalah ketidaktaatan kepada firman. Akhirnya 4 bagian besar yang kita uraikan di pagi hari ini. Mungkin demikianlah firman Tuhan. Doa untuk firman Tuhan kepada Bapak terbaik, pengacara, memimpin kita dalam doa firman Tuhan. Baik, mari kita bersatu dalam doa. Tuhan, terima kasih atas penyertaan yang Engkau mata kepada kami, sehingga di saat pagi ini kami bisa mendengar dan kebenaran-Mu melalui hamba Tuhan di saat kesempatan ini Tuhan. Apa yang kami telah dengar ini merupakan landasan hidup bagi untuk hidup selanjutnya. Oleh karena itu berkati terus sampai Engkau kedua kali datang untuk menjemput kami orang salah-salahnya. Terima kasih berkati hamba yang sudah menyampaikannya, bahkan kami yang sudah mendengar pun diberkati oleh Tuhan. Inilah doa harapan kami telah berdoa serta bersyukur hanya kepada Allah Bapa di surga. Haleluya. Amin.